Banyak yang bilang HP yang satu ini di awal perilisannya itu ngebadut atau ngelawak. Dari pertama kali diperkenalkan, banyak dari kalian para kaum menang mending atau Mi fans yang lemes ngelihat harganya. Sebenarnya speknya nggak jelek-jelek amat, tapi harganya itu loh yang melebihi ekspektasi kita kaum menang mending. Karena kita tahu kan ini brand dari Xiaomi. Kenapa harga jualnya tinggi banget gitu? Nggak kayak Xiaomi yang kita kenal setahun 2 tahun belakangan ini. Nah, kalian enggak nggak sih? Mulai dari HP Xiaomi seri ini nih, harga dari HP Xiaomi sampai sekarang itu cenderung nggak ngotak harganya. Ya udah, sambil nunggu gebrakan Xiaomi lagi buat pasar Indonesia yang kemungkinan Redmi Note 12 series bakal meluncur, tapi nggak tahu kapan, mending kita nostalgia dulu sama HP yang satu ini. Ini adalah Redmi Note 11. Sekarang absen dulu dah. Siapa di sini dari kalian yang pernah pakai Redmi Note 11 ini? Atau malah sampai sekarang masih pakai? Ceritakan keluh kesah kalian di kolom komentar ya. Dan gimana nasib si Redmi Note 11 ini buat dipakai di tahun 2023? Ya udah, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, mari kita opening dulu. Sebenarnya dari awal HP ini rilis udah banyak menuai pro dan kontra. Jelas aja, Xiaomi sekarang mulai nggak ngotak dan cenderung ngelawak di tahun 2022 kemarin. Karena harga yang ditawarkan dari ketiga seri Redmi Note 11 pada saat itu terlampau tinggi. Ada yang bilang kelangkaan chipset, ada juga yang bilang karena merek atau brand Xiaomi itu sendiri yang sekarang udah setara brand Samsung kali ya, makanya harganya dinaikin. Sebenarnya ada 3 seri Redmi Note 11 yang di launching, dan untuk yang dijual perdana di pasar Indonesia pada saat itu adalah ini, Redmi Note 11. Khusus RAM yang pernah gue pakai ini ada di RAM yang 6GB, jadi harganya pada saat di launching itu di 2,8 juta. Untuk desain dari HP ini gue pribadi sih suka, dan kayaknya dipakai di tahun 2023 sih masih bagus-bagus aja, nggak berasa ketinggalan zaman. Pertama, HP ini tuh compact alias enak di genggaman, ngepas aja di tangan gue. Kedua, desainnya yang udah ikut desain-desain HP tahun-tahun ini, yaitu mengotak. Dan ketiga, warna yang gue punya ini udah cakep, kelihatan elegan warna star blue-nya. Desainnya cakep, walau build quality di HP ini masih berbahan polikarbonat. Tapi untuk build quality-nya itu udah presisi banget, hampir nggak ada bagian yang kopong-kopong, alias semua padat. Belum lagi ketika kita lihat layarnya itu tajam benar. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahannya yang tinggi, bikin HP ini kalau dibawa di luar tuh masih kelihatan aja. Refresh rate-nya juga udah 90Hz. Bikin kita main game atau sekedar scrolling IG atau TikTok itu berasa smooth. Bentang layarnya 6,4 inch, udah ada NFC juga, serta dual speaker di bagian atas dan bawah. Overall untuk desain dan build quality gua nggak ada masalah sama sekali. Malah tergolong cakep buat di kelasnya. Belum lagi banyak fitur-fitur menarik yang udah gue jelasin tadi. Bikin HP ini ya HP yang paket komplit di kelasnya. Dan buat di tahun 2023 juga mungkin untuk desain dan build quality atau fitur-fiturnya itu masih kepake banget buat tahun 2023. Lanjut ke bagian performanya. Tapi sebelumnya gue mau kasih info dulu nih. Untuk spesifikasi yang ada di Redmi Note 11 ini menggunakan prosesor Snapdragon 680 dipadukan dengan RAM 6GB dan kapasitas internal memorinya ini di 128GB. Baterainya 5000 mAh dan daya ngecasnya udah 33 watt yang juga udah disertakan ya untuk kepala chargernya di paket pembeliannya. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Redmi Note 11 ini. Gyroskopnya di Redmi Note 11 ini juga ada ya, dan secara hardware bukan software. Jadi buat kalian yang biasa main game pakai gyroskop itu udah nyaman banget. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung ke santai-santai aja sih. Gua nggak nemuin panas-panas yang berlebihan di HP ini pada saat gue main game. Belum lagi baterainya itu ini irit daya loh. Tapi dengan catatan kalian nggak bisa geber HP ini di settingan rata kanan untuk push rank. Sebagai contoh aja main Mobile Legends, HP ini tuh bisa disetting di grafik ultra, frame rate-nya tinggi. Tapi kurang begitu nyaman dimainin sih. Tapi setelah frame rate-nya diturunin jadi yang rendah, baru udah tuh auto ngebut. Dan main Call of Duty Mobile juga sama, bisa disetting di grafik sangat tinggi dan frame rate-nya medium. Main multiplayer ya settingan grafik tinggi masih berasa kurang smooth sih, alias ngeframe gitu. Tapi setelah settingannya gua turunin ke rendah dan frame rate-nya high, baru udah tuh lancar jaya dimainin.
Dan gue juga tes main PUBG Mobile, settingan yang bisa dipakai di Redmi Note 11 ini smooth high aja ya. Gue main sekitaran 10 menit ini, sumpah prosesor ini tuh lumayan mantep banget sih. Nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop, dan keadaan HP-nya pun masih anget-anget aja. Main settingan smooth high nyaman banget, walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitar 10 menitan lebih, baterai berkurang 4% aja. Jadi kesimpulannya buat performa gaming sih sebenarnya HP ini ya anteng-anteng aja kalau buat main game santai. Tapi kalau udah edik banget push rank, kayaknya HP ini tuh kurang cocok, apalagi buat di tahun 2023. Masih banyak sih pilihan HP lain di kelasnya yang performanya jauh lebih baik di harga 2 jutaan. Terus ke performa kameranya. Gue bisa bilang untuk performa kameranya ya juga biasa aja sih sebenarnya. Untuk kualitas fotonya bisa dibilang standar aja. Yang penting detailnya masih dapat dan fokusnya juga lumayan. Begitupun juga untuk perekaman videonya, ya menurut gua ya balik lagi standar aja, dan hanya bisa mentok di resolusi 1080p di 30 fps aja. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat berikut ini. Menurut gue untuk sektor kameranya masih jadi hal yang belum menarik sih di HP ini, karena masih banyak brand lain yang bisa hasilin kualitas kamera yang bisa di atasnya. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama, menurut gue ini HP 2 jutaan yang nggak nuntut buat kebutuhan gaming aja, karena prosesor yang dipakai ini prosesor yang seri hemat daya ya. Kalau dari gue sih seri Redmi Note 11 ini buat kalian emang Mi fans sejati sih, emang yang paling layak banget buat kalian beli di HP harga 2 jutaan. Tapi kalau buat dipakai di 2023 ini sebenarnya ya masih aman-aman aja sih. Asal nggak terus push rank berlebihan aja, HP ini masih sanggup-sanggup aja. Apalagi harganya yang udah turun banget sekarang. Ya udah, mungkin segitu dulu aja nostalgia Redmi Note 11 dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan kalau kalian suka dengan konten kayak begini yang berasa nostalgia begini, silahkan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Fengka pamit. Bye bye.